Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Ini video lanjutan dari dimensi 3, jarak titik ke garis yang bagian 3. Nah, sekarang ini yang bagian keempatnya. Di sini sudah ada soalnya. Untuk yang nomor 3 bentuknya masih limas lagi. Karena saya ingin membiasakan juga selain kubus, juga membiasakan dengan limas supaya nggak kaget aja nanti kalau ketemu soal yang tentang limas. Oke, di sini keterangan soalnya P dan Q adalah tengah-tengah dari AB dan AD. Oke, kita gambarkan dulu. Di sini ada P, sama di sini ada Q. P kemudian Q di sini. Terus AB sama dengan TA sama dengan 12. Oke, berarti di sini 12, di sini 12. Jarak T ke PQ. Nah, sama seperti biasa, kalau nyari T ke PQ, maka kita akan gunakan segitiga TPQ. Boleh nggak Pak pakai segitiga yang lain? Boleh aja kalau misalkan emang ketemu segitiga yang lainnya ya. Cuman kalau kita lagi udah aja lah, daripada capek-capek nyari segitiga yang lain, pakai aja segitiga yang sudah jelas-jelas ada di soal juga boleh aja kayak gitu. Nah, cuman nanti yang akan tantangannya adalah kita harus mencari panjang TQ. Oke. Kemudian mencari panjang TP. Panjang TP pasti sama dengan panjang TQ ya, karena posisi mereka sama, ditarik dari tengah ke puncak. Sama kita nyari juga panjang PQ-nya. Oke, satu persatu dulu. Yang pertama, misalkan kita mencari panjang TP, ya. Panjang TP itu di sini sudah kelihatan nih. Kalau di sini kan 12, di sini adalah 6. Oke, berarti panjang TP-nya adalah akar dari 12 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. Tinggal keluarin angka 6 dari sini ya. 6, jadi 6 akar dari masih nyisa 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Sehingga panjang TP-nya sama dengan 6 akar 3. Oke, sekarang berikutnya ini ada triknya nih. Buat panjang PQ itu berapa? Di sini kan 6, maka di sini juga pasti 6, di sini pun 6. Maka panjang PQ-nya sama dengan, udah gampang ya. Panjang PQ sama dengan akar dari, atau kalau pengen pakai Pitagoras boleh. 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Tapi karena kita sudah belajar tentang kubus, ketika ada 6 itu sama saja seperti diagonal bidangnya. Jadi 6 akar 2 gitu. Oke, nah sekarang kita coba keluarkan si segitiga segitiga TPQ-nya. Kita gambarkan di sini ya, segitiga TPQ. Di mana bagusnya? Di sini aja deh. Segitiga TPQ. Kita samain warna merah juga seperti yang di atas. Oke, di sini ada P, di bawahnya ada P sama ada Q. Panjang PQ 6 akar 2. Kemudian kita tarik dulu ke sini ya sebagai tingginya nanti. 6 akar 2 di sini. Panjang PQ TP-nya sama 6 akar 3. 6 akar 3. Oke. Yang kita carikan panjang T ke PQ ya udah, berarti kan lebih jelas lagi ya. T ke PQ ini pasti tengah-tengah enggak? Oke, kita lihat ya, sisi kiri dan sisi kanannya sama. Nah, kalau dia sama, ketika kita tarik lurus, maka dia sudah pasti di tengah-tengah gitu. Di sini 6 akar 2, berarti di sini setengahnya ya, jadi 3 akar 2. Anggaplah di sini X. Nah, ini lebih gampang soalnya malah daripada soal-soal yang sebelumnya. Berarti X itu sama dengan akar dari, cuma di sini harus hati-hatinya. Kebiasaannya tuh yang salah suka ini, ketukar antara tambah sama kurang ketika Pitagoras. Ini kan nyarinya bukan sisi miringnya ya, tapi sisi datarnya. Berarti X-nya sama dengan 6 akar 3 kurungin kuadratin, bukan kita kurang, tapi bukan kita tambah, tapi kita kurang. Dengan 3 akar 2 pangkat 2 gitu. Sama dengan, nah, di sini ada 6, ada 3. Masing-masing punya 3 kan? Bisa kita keluarin jadi 3 akar dari, kita tetap dulu bentuk akar ya, supaya nggak keliru. Di sini nyisa tinggal 2. 2 akar 3 pangkat 2 dikurangi akar 2 pangkat 2. Sama dengan 3 akar dari 2 kuadratin jadi 4. 4 kali 3 jadi 12 dikurangi 2. Sama dengan 3 akar 10. Oke, semoga jelas nih buat yang soal nomor 3. Oke, nah ini untuk soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini jujur aja
agak belibet ya, agak belibet, cuman tetap saya harus sampaikan juga karena beberapa kali ngelihat di soal-soal UN ataupun soal UTBK, soal yang tipe seperti ini juga suka muncul. Jadi ya kita tetap aja jalanin ya. Misalkan di sini ada kubusnya. Oke, kita kan terbiasa dengan bentuk-bentuk segitiga yang siku-siku, ya kan? Atau segitiga yang sama kaki atau yang sama sisi. Itu kan enak tuh. Tapi gimana kalau satu saat kita ketemunya dengan segitiga yang sembarang? Nah, kalau segitiga sembarang kan agak susah tuh buat kita nyari luas segitiganya kan. Kalau yang ketahuan alas sama tingginya mah kayak segitiga siku-siku sama sisi atau yang sama kaki mah gampang. Tinggal tarik garis lurus kayak tadi yang ini, cari pakai Pitagoras, selesai gitu. Tapi kalau misalkan yang yang sembarang agak susah loh, jadi kita agak butuh sedikit trik gitu. Jadi makanya kalau bisa videonya jangan kalian skip sama sekali, supaya ada beberapa info-info atau trik-trik yang penting itu nggak kelewat. Oke. Nah, M adalah tengah-tengah BC. Di sini rusuknya 8, jangan lupa. Langsung aja dia mah. Jarak dari M ke EG. Oke, M ke EG, maka kita akan pakai segitiga MEG ya. Segitiga MEG. Tarik ke sana, tarik ke sini, sama yang ini juga jangan lupa. Oke, E ke M. Nah, ini agak sedikit susah nih ya. Karena kita harus nyari dulu masing-masingnya. Panjang EM berapa, MG berapa sama EG berapa. Di sini 4, di sini 8. Di sini udah jelas ya, 8 akar 2. Kita tulis dulu aja masing-masing supaya lebih gampang nanti di bawah kita nyelesainnya. Yang pertama, panjang EG sudah jelas karena dia adalah diagonal bidang. Maka hasilnya sama dengan, agak miring ya, sama dengan 8 akar 2. Kemudian yang kedua, untuk panjang panjang MG. Kelihatannya Pitagorasnya di sini siku-siku, berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar, masih nyisa 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, jadi sama dengan 4 akar 5. Nah, terakhir untuk yang EM, coba ingat lagi materi tentang yang jarak titik ke titik ya. Nyari E ke M ini kan jalurnya jalur ruang ya. Kita bisa nyari jalurnya seperti ini. Pertama, E ke A. Oke, terus A ke B sama B ke M. Panjang, lebar, tinggi. Oke. Sehingga panjang EM ini 8 itu sama dengan akar dari pertama yang ini 8, jadi 8 pangkat 2. Terus ini lagi 8 ditambah dengan 8 pangkat 2 ditambah dengan yang ini 4, berarti 4 pangkat 2. Sama dengan masing-masing bisa dikeluarin 4, jadi 4 akar dari ini 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, jadi 9 ya. Ya enggak? 9 diakarin jadi 3, berarti hasilnya sama dengan 12. Belum beres nih, belum beres. Sekarang kita keluarin segitiga MEG. Ini lumayan agak capek sih ngerjainnya, tapi kita nikmatin aja dulu ya. Oke, kemudian kita gambarkan segitiganya. Lihat nih, segitiganya bukan segitiga siku-siku, segitiga sembarang aja dia. Nah, kayak gini. Bukan segitiga siku-siku, bukan juga segitiga yang sama kaki atau sama sisi, enggak. Di sini E, di sini G, sama di sini M. Oke, kita akan mencari panjang dari M ke EG kan. Berarti kita bakal ngambil lurus ke sini nih. Ya kan? Nah, lurus ke sini. Misalkan gini deh. Kalau kita umpamakan di sini X, ya. Di sini berarti adalah 8 akar 2 dikurangi X. Oke ya, sasaran kita adalah mencari yang ini kan, tapi nanti aja dulu. Yang penting kita bakal nyari X-nya dulu aja. Panjang M ke EG tadi, M ke G, ini 4 akar 5. Panjang M ke E-nya 12. Oke, saya jelasin sedikit ya ide utamanya. Idenya adalah kita akan mencari panjang M ke sini, sebut aja dia misalkan Y. Kita akan mencari panjang Y dengan terlebih dahulu mencari panjang X-nya.
Kalau udah ketemu X, nanti tinggal kita pakai Pitagoras buat ngurangin 4 akar 5 kuadrat dengan X kuadrat, nanti bakal dapat Y-nya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham, coba diulangi lagi aja tadi kata-katanya. Oke, yang pertama. Betul kan kalau misalkan saya tulis Y pangkat 2 itu sama dengan Y pangkat 2. Oke, nah perhatikan gini. Y pangkat 2 yang pertama, kita pakai Y pangkat 2 yang sebelah kiri di sini. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari 12 pangkat 2 dikurang dengan 8 akar 2 kurangi X pangkat 2. Udah rada-rada nih. Sama dengan Y pangkat 2-nya yang di sebelah kanan adalah 4 akar 5 dipangkatin 2 dikurangi X pangkat 2. Oke, nikmatin aja ya. Sekarang kita coba gedein dulu biar lebih kelihatan lebih jelas. Oke, ini segini jelas lah ya. Oke. 12 pangkat 2 144 dikurangi dalam kurung 8 akar 2 kita pangkatin 2 berarti 64 dikali 2. Semoga paham ya teman-teman ya. Di sini saya tulis dikit deh. 8 akar 2 pangkatin 2 berarti sama dengan 64 dikali 2 sama dengan 128. Oke, di sini 128 dikurangi dengan 2 kali 8 akar 2 kali X ditambah X pangkat 2. Buat yang nggak paham, coba cari hasil dari ini misalnya. Nggak kelihatan ya. Nih, misalkan cari hasil dari A ditambah B pangkat 2. Ini kan hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, hasilnya dari sana. Dari sini kita terapkan ke sini nih. Oke, nah atau misalkan boleh juga pakai ini yang pakai yang kurang. A min B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 minus 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Ini juga kita kuadratin. 16 dikali 5 jadi 80 dikurangi X kuadrat. Oke, ini kita keluarin semuanya. Jadi 144 dikurangi 128 ditambah 16 akar 2X dikurangi X pangkat 2 sama dengan 80 dikurangi X pangkat 2. Nah, sama-sama punya X pangkat 2, maka ini bisa coret. Oke. Nah, 144 dikurangi 128, ini hasilnya, atau kita pindahkan aja dulu deh, biar lebih enak. Atau gini aja. Banyak ataunya. Semuanya kita bagi dulu aja dengan 16. Kita bagi dengan 16, 144 dibagi 16 itu dapatnya 9. 128 dibagi 16 itu dapatnya 8. Ditambah akar 2X sama dengan 80 dibagi 16 itu dapatnya 5. 9 kurang 8, 1. Pindahkan ke kanan jadi kurang 1 ya, berarti akar 2X sama dengan 5 dikurangi 1 atau 4. Berarti X-nya sama dengan 4 dibagi akar 2. Biar rasional, jadi akar 2 bagi akar 2. Sehingga X-nya sama dengan 4 dibagi 2 nanti di bawahnya. Jadi 2 akar 2. Oke. Nah, sekarang baru kita tinggal tahap terakhir. Tadi kan di sini ada Y ya. Y itu sama dengan akar dari 4 akar 5 pangkat 2 dikurangi dengan X pangkat 2. X-nya tadi udah ketemu, 2 akar 2. Berarti di sini 2 akar 2 kuadrat. Sehingga Y-nya sama dengan 2 kita keluarin, jadi 2 akar dari, masih nyisa 2 nih di sini. Masih nyisa 2 akar 5 pangkat 2 dikurangi akar 2 pangkat 2. Sama dengan 2 akar 4 dikali 5 berapa? 4 dikali 5 20 dikurangi 2 sama dengan 2 akar 18 ya. 18 bisa kita pisah menjadi 9 dikali 2. Maaf nih agak langsung ya. Biar terlatih juga aja sih kalian. 9 kita keluarin jadi 3. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 3 akar 2 atau sama dengan 6 akar 2. Akhirnya selesai. Oke, jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Coba kita cek tadi caranya panjang nggak?
Jadi kesulitan utamanya tadi di bagian sini sebenarnya ya, karena kan tadi bagian ini mah sepertinya kalian juga sudah mulai terbiasa. Yang bagian sini mungkin agak sulit, idenya agak susah didapatkan. Tapi ini adalah cara untuk mencari jarak dari titik ke garis di dalam sebuah segitiga yang sembarang, bukan segitiga siku-siku, bukan segitiga sama kaki ataupun sama sisi. Oke, itu buat video yang sekarang, dan ini akhir dari subbab jarak dari titik ke garis. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi jarak dari titik ke bidang. Untuk video sekarang kita cukupkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada yang belum dipahami silakan di komen aja di bawah, atau bisa di japri, bisa juga ditanyakan di grup. Oke?